Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam video kali ini tentang pembahasan apakah mengkritik pemerintah itu termasuk usul adab. Nah, kebebasan berpendapat itu adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat itu telah menjadi pilar utama dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Tindakan itu juga memberikan wadah bagi individu untuk menyuarakan ide, kritik, pandangan, dan pemikiran mereka tanpa takut akan hukuman dari pemerintah atau pejabat yang berkuasa. Lebih jauh lagi, kebebasan berpendapat itu memainkan peran sentral dalam menjaga kebebasan sipil, mendorong perdebatan yang sehat, mempromosikan inovasi dan perubahan sosial, serta memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kebebasan berpendapat yang dibuka itu sejatinya menjadi sarana bagi individu untuk mengemukakan kekhawatiran, kritik, dan pandangan mereka mengenai kebijakan pemerintah, tindakan politik, atau isu-isu sosial yang relevan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat itu adalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya tanpa ada campur tangan atau penghalang pemerintah atau pihak yang lainnya. Secara legal formal, hak bersuara, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi itu diakui secara universal oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Lantas, bagaimana dalam Islam dalam memandang kebebasan berpendapat? Apakah boleh Islam itu mengkritik kepala negara? Begini. Dalam ajaran Islam, pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya dan umat muslim diperintahkan untuk patuh kepada pemimpin yang sah. Kewajiban taat pada pemimpin itu tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-Quran itu menyatakan bahwa taat kepada pemimpin merupakan bagian dari taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, serta ulul amri, yaitu memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya di dunia dan akhirat." Imam Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, beliau mengatakan bahwa ayat ini menganjurkan untuk mentaati segala perintah Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Pasalnya, berbagai ajaran Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad sejatinya ialah perintah dari Allah. Jika seorang muslim taat akan perintah Rasulullah dengan mengerjakan ajaran yang dibawanya, sejatinya muslim tersebut juga taat kepada Allah. Nah, yang dimaksud taat pada ulil amri ialah kepala negara atau pemimpin. Tentu dengan catatan, ketaatan pada pemimpin selagi mereka tidak memerintahkan kepada tindakan maksiat yang mencederai ketaatan pada Allah. Berhubungan wajib taat kepada pemimpin, Islam itu menyediakan ruang untuk mengkritik pada pemerintah. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan mengkritik kepala negara atau pemerintah. Namun, kritik haruslah dilakukan dengan cara yang sopan, adil, dan mempertimbangkan kepentingan umum. Mengkritik kepala negara dalam Islam diharapkan dilakukan dengan rangka menyampaikan saran konstruktif dan memperbaiki situasi, bukan untuk menyebabkan kerusakan dan melanggar keharmonisan sosial. Dalam sejarah Islam akan ditemukan kisah Abu Bakar meminta untuk dikritik ketika dilantik menjadi khalifah pertama. Dalam menghadapi tugasnya yang sangat berat, Abu Bakar itu memahami pentingnya mendengarkan suara rakyat dan belajar dari kesalahan yang mungkin ia buat. Kisah Abu Bakar meminta orang-orang untuk mengkritiknya jika ia melenceng saat dilantik sebagai khalifah pertama umat Islam. Permintaannya tersebut
menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, ia mengutamakan kepentingan umat muslim dan ketaatan kepada prinsip-prinsip Islam di atas kepentingan pribadi. Ia menyadari bahwa kepemimpinannya itu akan diuji dan dia akan menghadapi tantangan yang berat. Dengan meminta orang-orang untuk mengawasinya dengan cermat, ia memastikan bahwa ia akan tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Kesungguhan dan tekadnya Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana itu tercermin dalam permintaannya itu yang sangat tulus. Nah, bagaimanakah adab saat mengkritik pemerintah dalam Islam? Berhubungan diperbolehkannya mengkritik pemerintah, akan tetapi Islam itu memberikan rambu-rambu dan tata cara mengkritik pemerintah. Sepantasnya, mengkritik pemerintah dilakukan dengan menjaga akhlak dan santun. Islam itu mendorong umatnya untuk bersikap lembut, sopan, dan menghadapi kata-kata yang kasar atau menyakiti hati. Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan dalam hal ini. Beliau senantiasa mengkritik pemerintah dengan sikap yang menghormati dan sopan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memerintahkan umat Islam untuk berdialog dengan orang-orang yang berkuasa dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah itu berfirman, begini artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Menurut Al-Wahidi dalam kitab Tafsir Al-Basit, dalam ayat ini Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk mengajak manusia dengan cara berdialog yang baik dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Ketika harus berdebat, seharusnya itu menggunakan kalimat yang baik dan tidak menghardik dengan keras. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya menggunakan argumen yang baik dan bijaksana dalam berdiskusi atau berdebat dengan orang-orang yang tidak sepaham atau memiliki pandangan yang berbeda. Tujuannya tiada lain adalah untuk mempromosikan pemahaman dan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, kita itu sepantasnya juga menyampaikan kritik dengan baik dan tidak memfitnah. Dalam Islam, fitnah itu merupakan pencemaran nama baik yang dilarang keras. Ketika mengkritik pemerintah, seseorang harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi palsu atau merusak nama baik pihak-pihak terkait. Kritik itu haruslah didasarkan pada fakta yang benar dan tidak bertujuan untuk menyebarkan fitnah. Selain itu, mengkritik pemerintah juga harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kesatuan umat dan kestabilan masyarakat. Yang terakhir, mengkritik pemerintah itu merupakan tanggung jawab dan hak yang diberikan kepada umat muslim. Namun, penting untuk mengingat bahwa kritik haruslah dilakukan dengan adab, kebijaksanaan, dan niat yang ikhlas demi memperbaiki masyarakat. Dalam menyuarakan pendapat, menjaga akhlak, menggunakan argumen yang kuat, menghindari fitnah, dan menyampaikan kritik dengan cara yang tepat adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Nah, itulah penjelasan tentang hukum mengkritik pemerintah beserta tata cara kita dalam mengkritiknya. Karena kita tahu bahwa kita berada di negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Dan tentunya pasti ada hal-hal yang mau disampaikan kepada pemerintah. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin dari sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.